Seperti yang pernah dialami John Ruginting. Di dunia maya, pria ini memiliki akun Twitter yang diikuti puluhan ribu netizen. Informasi dari laman Facebooknya bahkan sering dibagi berulang kali. Padahal, yang ia sebar bukan fakta. Apa sih beritanya? Jadi dulu yang paling saya ingat itu pernah ya, waktu itu lagi ribut-ribut di Mesir waktu itu ya, lagi ada perang di Mesir. Nah, saya waktu itu nerima sebuah foto yang isinya itu ada perempuan, dia tersenyum, dalam keadaan berbaring seperti orang meninggal gitu loh. Dan di tulisan di capture-nya tertulis, inilah hebatnya wanita ini sangat soleh sehingga ketika meninggal pun dia tersenyum, dia orang Mesir gitu. Nah, saya percaya gitu aja dan langsung saya share. Nah, tapi ternyata ketahuan belakangan itu ternyata orang yang lagi latihan memandikan jenazah ternyata gitu loh. Tolong bantu aneh bedain mana yang asli bigot. Selain itu, John Ru juga pernah menjadi korban bully dari sebuah unggahan lain di akun Facebooknya. Akibatnya, ia dirisak. Dan saya ngambil duit di ATM, bukan ngambil duit ya, transfer sebenarnya. Di dekat rumah ada ATM, lalu ternyata ada haters yang motret. Lalu itu dijadikan bahan bully buat saya. Dia bilang, ini John Ru nih baru ngambil uang dari hasil korupsi kayak gitu loh. Cuman ngambil uang di ATM, mereka imajinasi mereka sedemikian gitu, dan itu jadi mereka bahan. Ya namanya haters ya, itu mereka menuduh saya tukang sebar hoax. Padahal kita lihat budaya Indonesia, budaya meminta maaf dan budaya memaafkan itu sangat mahal. Sedangkan saya termasuk orang yang sangat mudah meminta maaf. Begitu saya salah, dan itu bagi mereka menuduh itu modus. John Ru pura-pura nyebar hoax, setelah ketahuan dia pura-pura minta maaf. Nah, begitu kata mereka gitu loh. Jadi ya itulah namanya haters ya, memang apapun yang kita lakukan tetap akan dibully. Nah, jadi intinya ya itu seperti itu. Jadi mereka melakukan stigma negatif terhadap saya, padahal saya melakukan itu karena memang nggak sengaja. Dan sejak saat itu sampai sekarang saya semakin hati-hati supaya saya jangan pernah lagi terlibat dalam penyebaran hoax, karena saya juga tahu itu nggak benar. Sebab dulu ya, sebelum adanya Facebook, saya ketika dulu masih era milis, era blog, saya termasuk orang yang sebenarnya rajin menyebarkan info-info kepada teman-teman mengenai hoax. Saya bilang, ciri-ciri hoax seperti ini, kita jangan nyebarin hoax. Begitu ada teman yang menyebar hoax, itu saya beritahu, itu hoax loh, jangan kamu sebarkan. Saya rajin ngomong kayak gitu dulu gitu loh. Artinya saya memang dari dulu saya anti hoax sebenarnya gitu. Cuman yang namanya manusia ya, hilaf itu kan biasa gitu. Memang waktu pertama kali tidak sengaja menyebar itu, apa sih beritanya waktu itu, Pak? Jadi dulu yang paling saya ingat itu pernah ya, waktu itu lagi ribut-ribut di Mesir waktu itu ya, lagi ada perang di Mesir. Nah, saya waktu itu nerima sebuah foto yang isinya itu ada perempuan, dia tersenyum dalam keadaan berbaring seperti orang meninggal gitu. Dan di tulisan di capture-nya tertulis, inilah hebatnya wanita ini sangat soleh sehingga ketika meninggal pun dia tersenyum, dia orang Mesir gitu. Nah, saya percaya gitu aja dan langsung saya share. Nah, tapi ternyata ketahuan belakangan itu ternyata orang yang lagi latihan memandikan jenazah ternyata gitu loh. Nah, jadi ada haters yang itu dimuat di sebuah media, sebuah blog, lalu itu dijadikan untuk membuli saya kayak gitu loh. Dan itu sebenarnya awalnya saya dituduh sebagai tukang hoax, sebenarnya awalnya itu. Dan itu terjadi tahun, udah lama sekali, udah dulu Mesir itu kan udah tahun berapa itu gitu loh, udah lama sekali. Dan itu, Padahal tidak sengaja gitu. tidak sengaja, bahkan itu sudah saya hapus. Nah, dampaknya tuh yang Pak John Ru rasakan tuh sampai segimana sih karena penyebaran yang tidak sengaja itu? Ya saya dibully, dicaci maki, dibilang goblok, apa segala macam kayak gitu. Tapi ya bagi saya sih biasa, kayak gitu, biarin aja, kayak gitu. Sampai berapa tahun itu Pak John Ru dibully? Dari sekarang masih sering dibully gitu, kayak seperti itu. Karena ya itu lah. Bahkan untuk kesalahan yang tidak saya lakukan pun saya dibully. Jadi baru-baru ini ada sebuah fanpage haters yang dia fanpage palsu, dia pakai nama saya. Kemudian dia menyebarkan berita bahwa telolet Om adalah pendangkalan akidah, katanya gitu. Sebab Om itu dari bahasa Hindu yang artinya ini, tolerat itu dari bahasa Yahudi, yaitu ada trompet yang pokoknya di Islam dilarang. Kalau kita ucapkan itu, kita otomatis jadi kafir. Jadi jangan lagi mengucapkan telolet Om gitu loh. Dan karena itu pakai nama saya, akhirnya banyak orang yang mengira itu saya beneran. Akhirnya John Ru goblok apa segala macam itu dianggapkan kepada saya. Dan anehnya,
si haters yang melakukan itu, dia dengan bangganya menunjukkan, ini loh hasilnya fitnah gue, dibaca oleh 1 juta orang. Dia merasa bangga menunjukkan ketololan dia, menunjukkan bahwa dia tukang fitnah, gitu loh. Dan orang seperti itulah tukang fitnah yang sebenarnya, gitu loh. Tapi kenapa kok selama ini orang seperti itu nggak pernah dibahas? Padahal mereka lah tukang fitnah yang sebenarnya, kayak gitu. Pak Jondro pernah menelusuri nggak orang-orang yang fitnah Pak Jondro? Itu kebetulan dia anonim, jadi dia tuh pakai nama saya, dia sendiri siapa saya sendiri nggak tahu. Cuman memang saya ada dugaan, saya kuat mengatakan seseorang, tapi ya udahlah. Saya malas sih ngurusin yang seperti itu gitu, biarkan apa saya sih balas kayak gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang bully, ada yang mendiskreditkan Pak Jondro, itu rasanya gimana sih? Gini Mbak, jadi ya, sebagai manusia memang sebagai manusiawi sih memang ya wajar kalau kita marah jengkel. Tapi saya selalu teringat kepada nasihat para ulama bahwa ketika seseorang membenci kita, sebetulnya itu urusan dia sendiri, bukan urusan kita, gitu loh. Jadi ngapain dipikirin ya gitu loh. Jadi jadi kan ada namanya ilmu teko, apa yang kalau masuk susu maka keluar juga susu, kalau masuk kopi keluar juga kopi. Artinya kalau ada orang yang suka mengatakan kita dengan anjing, babi dan sebagainya, sebetulnya dia itu nggak jauh beda dengan itu, gitu loh. Kita tuh kalau kita meladeni mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kan gitu aja sih intinya. Jadi udah sabar aja deh, gitu. Kayak gitu. Sampai sekarang yang paling membekas gitu bulian terhadap orang-orang ke Pak Jondro gimana? Paling membekas. Saya sih nggak pernah bekas-bekas gitu, saya anggap biasa aja semua. Walaupun awalnya saya jengkel, tapi setelah itu saya lupakan, saya gitu aja sih. Ngapain pernah. Bahkan baru-baru ini ya kemarin baru kejadian, saya ngambil duit di ATM, bukan ngambil duit, dia transfer sebenarnya di dekat rumah ATM. Lalu ternyata ada yang potret, lalu itu dijadikan bahan bully buat saya. Dia bilang, ini Jondro nih baru ngambil uang dari hasil korupsi, kayak gitu. Cuman ngambil uang di ATM, mereka imajinasi mereka sedemikian gitu, dan itu jadi mereka bahan bully, gitu. Seperti itulah. Itu kan hoax juga sebenarnya, gitu kan. Jadi sepertinya apapun yang dilakukan sama Pak Jondro itu jadi suatu bahan lagi untuk menyebarkan hoax, begitu tidak? Iya, sering seperti itu kejadiannya kayak gitu. Ya, tapi ya biarin aja karena saya percaya bahwa begitu kita difitnah orang, itu maka dosa kita akan masuk orang itu dan pahala mereka akan masuk ke kita. Jadi justru sebenarnya kita beruntung. Makanya Ustadz Yusuf Mansur itu pernah berkata bahwa kalau saya difitnah, saya justru minta tolong saya difitnah lagi supaya pahala saya makin banyak dan dosa saya makin berkurang. Gitu. Okay. Pelajaran yang saya ambil dari penyebaran hoax secara tidak sengaja itu adalah bahwa memang kita harus selalu hati-hati dalam menyebarkan berita apapun yang kita temukan di internet. Karena memang ternyata hoax itu banyak. Hoax itu bukan hanya yang berisi hal-hal negatif, bahkan sebenarnya yang hal-hal positif juga ada. Itu isinya positif, tapi ternyata hoax. Gitu. Contohnya ketika dulu aksi 411, ada beredar berita mengenai pedagang yang menggratiskan makanannya dan dia dipuji-puji oleh banyak orang. Padahal sebenarnya itu nggak digratiskan, ada yang bayar gitu loh. Ya memang itu isinya sih positif, tapi itu kan secara fakta itu nggak benar lah gitu loh. Jadi hal seperti itu juga perlu kita kritisi gitu loh. Termasuk juga dulu pernah beredar puisi karya B.J. Habibie. Ternyata itu setelah diselidiki itu bukan puisi karya beliau. Nah hal seperti itu walaupun itu positif, tapi itu nggak benar juga. Nah kita juga harus kritis gitu loh, cek and recheck terlebih dahulu kayak gitu loh. Imbauan Pak Jondro buat masyarakat nih sekarang kan kayaknya nggak terbatas banget kita untuk menyebarkan informasi. Apa sih kira-kira? Ya saran saya sih jangan terlalu gampang menyebarkan berita apapun, jangan gampang terprovokasi karena itu tadi berita-berita hoax itu banyak sekali dan sumbernya itu bisa dari mana saja. Bahkan saya beberapa waktu lalu pernah ikut sebuah diskusi kecil-kecilan bersama beberapa teman yang memang ahlinya di bidang IT gitu. Bahkan media-media yang sekelas internasional pun pernah menyebarkan berita hoax. Itu nggak tahu sengaja atau enggak ya. Jadi dulu kalau nggak salah tahun berapa gitu ada berita mengenai, kalau nggak salah itu ada kapal tank yang merapat ke Irak kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya yang dari Amerika gitu. Tapi ternyata itu hoax dan itu dimuat di media kelas internasional gitu loh. Jadi yang sebetulnya yang
saya yakin semua orang, saya yakin juga pernah menyebarkan hoax. Bukan hanya orang seperti saya yang pribadi, tapi juga media-media internasional juga pernah. Jadi sebetulnya ketika kita menyebarkan hoax tanpa sengaja, udah kita hapus, minta maaf, lalu kita introspeksi, kita belajar, lebih berhati-hati lagi itu. Kalau itu dijadikan sebagai bahan bully, sebenarnya orang yang membuli kita itu sebenarnya mereka juga sebenarnya sering nyebarin hoax gitu loh. Bahkan mungkin mereka sengaja, bukan nggak sengaja seperti saya, tapi sengaja gitu loh. Nah, itu masalahnya gitu. Tentunya treatment Pak Jondro nih pada saat dulu belum berhati-hati untuk menyebarkan berita dan sekarang itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya saya sekarang berusaha menahan diri, berusaha menahan diri. Jadi contohnya kan gini. Jadi saya tuh sebetulnya kan dulu jadi misalnya gini, saya nemu gambar ya, di gambar itu ada seorang tokoh, lalu di gambar itu ada ucapan yang memang itu katanya itu adalah ucapan tokoh tersebut. Nah, saya sekarang kalau nemu gambar seperti itu saya nggak langsung percaya. Kenapa? Karena bisa saja orang dengan mudahnya nempelin gambar, nempelin kata-kata, gitu loh. Jadi saya cek dulu, saya searching dulu di Google, saya ketik ulang kata-kata itu, benar nggak sih orang ini pernah mengucapkan ini. Kalau ternyata ketemu, oh benar, berarti saya share, gitu loh. Seperti itu. Nah, demikian juga kan ya banyak sih, intinya tetap yang intinya tak selalu tabayun, cek dan gunakan logika. Sebab kebanyakan hoax itu sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak logis sebenarnya. Cuman namanya manusia kadang-kadang emosi atau perasaannya lebih dominan dibanding logikanya, sehingga ya sesuai dengan perasaan langsung share, padahal nggak logis gitu. Seperti itu. Sekarang jadi Pak Jondro lebih kayak memberikan nasihat-nasihat itu nggak sih kepada orang sekitar Pak Jondro terkait penyebaran itu biasanya saya sampaikan kok dalam forum-forum tertentu aja gitu loh. Sebab kalau saya sampaikan di fanpage saya, wah udah bakal dibully lagi saya. Ini tuh Kang hoax mencari orang kayak gitu. Jadi waduh bikin dosa gitu. Jadi di forum-forum tertentu aja kayak gitu. Seperti itu.